Hey, welcome back guys di channel Just Like Mania. Selamat datang kembali kalian para penonton setia di channel ini. Dan apabila kalian penonton baru di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Seperti biasa kita akan melakukan sebuah video review ya smartphone, gadget, atau laptop yang khususnya berada di Indonesia. Pada video kali ini, spesifik video kali ini yaitu Xiaomi Poco X3 GT. Seperti apa videonya, kita akan bahas lebih lanjut spesifikasi, detail, dan juga harganya. Tapi sebelum video ini dimulai, alangkah baiknya jika kalian like, share, dan subscribe ke channel ini. Tombol subscribe ada di pojok kanan bawah, seperti biasa. Dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Tanpa panjang lebar, langsung kita mulai videonya. Xiaomi Poco X3 GT atau X3 GT. Sebenarnya Xiaomi ini atau Poco X3 GT ini sudah dirilis lama ya di Indonesia tahun kemarin, sesudah Xiaomi Poco X3 Pro yang videonya bisa kalian lihat di pojok kanan atas ya, linknya. Karena ini merupakan versi improvement dari Xiaomi Poco X3 Pro ya, dengan harga yang cukup sama lah sepertinya. Untuk Poco X3 Pro sama harganya sama dengan Poco X3 GT ini. Kita akan bahas lebih lanjut, lebih detailnya untuk spesifikasinya ya. Untuk networknya sendiri sudah 5G pastinya ya, HP-HP baru lah sepertinya itu ya. Sudah menggunakan 5G band ya, sudah ya kan 5G band. Untuk launchingnya sendiri sudah tahun kemarin. Untuk internasionalnya 2021 Agustus 19 atau 19 Agustus 2021. Tapi untuk di Indonesia mungkin agak mundur sedikit ya, karena Poco X3 Pro itu dirilis pertengahan tahun. Beberapa bulan setelahnya baru dirilis untuk yang X3 GT ini versinya. Lalu bodinya sendiri atau ya dimensinya ya, ukuran bodinya dengan tinggi 163 mili atau 16,3 sentian ya, dengan lebarnya 75 atau 76 mili atau 7,5 cm, dengan ketebalan 8,9 mili atau 9 mili atau bisa kita sentimeterkan yaitu 0,9 mili. Cukup tebal lah daripada HP-HP biasanya. Untuk beratnya sendiri 193 gram. Itu cukup ringan dibandingkan untuk X3 Pro yang beratnya sudah lebih dari ya 200 gram, sekitar 220 gram sepertinya untuk X3 Pro ya. Tapi ini bisa memaintain beratnya masih di bawah ya, masih di bawah 200 gram yaitu 193 gram ya, masih jarak yang cukup standar yaitu 180 hingga 200 graman. Ya cukup ringan juga pastinya ya. Dengan bunyinya sendiri Gorilla Glass front ya, di bagian depan ya Gorilla Glass Victus yang paling kuat saat ini dengan bagian belakang plastik. Biasanya untuk bagian belakang plastik ini framenya juga menggunakan plastik, jadi kita nggak bisa ya, untuk durability-nya cukup rendah juga ya dibandingkan HP yang menggunakan frame metal ya. Untuk SIM-nya sendiri menggunakan dual SIM, dual nano SIM, bukan hybrid ya. Dual nano SIM, dual standby, jadi ada tempatnya sendiri, nggak perlu pilih-pilih. Dengan IP3 atau IP53 dust and splash resistant yang pastinya tahan air dan juga tahan debunya sangat baik sekali. Dengan displaynya sendiri yaitu menggunakan tipe display IPS LCD, mungkin paling rendah, tapi 120 Hz ini bukan main FPS-nya ya, dengan HDR10 loh. Lalu 450 nit untuk kecerahannya ya. Dengan size-nya 6,6 inci cukup standar, yaitu 84,9% screen to body ratio. Jadi screen-nya itu 85%-an lah ke bodinya dari HP ini. Dengan resolusi 1080 x 2400 pixel cukup standar, dengan rasionya 20:9 seperti biasa. Dengan kerapatan pixel per incinya atau pixel per inci density-nya 399, hampir 400 ya. Ya cukup agak enggak terlalu banyak yang pakai 399 ini, biasanya 395 atau 405, ini pakai 399 ya cukup standar juga meskipun ya. Dengan proteksinya yaitu Corning Gorilla Glass Victus ya, yang paling kuat saat ini di atas Gorilla Glass 6. Dengan platformnya OS-nya menggunakan Android 11, mungkin bisa diupdate ke Android 12, dan juga MIUI-nya secara default 12.5 sekarang sudah update untuk MIUI-nya yang ke-13, jadi bisa diupdate. Untuk chipsetnya sendiri menggunakan MediaTek Dimensity 1106 nanometer untuk transistornya. Buat kalian yang belum tahu bagaimana performa dari Dimensity 1100 ini, kita masuk ke laman web untuk membandingkannya ya. Ini MediaTek Dimensity 1100 Snapdragon ya. Ini berada di versus.com.
Kita bisa lihat di MediaTek Dimensity ini yang warna biru dan juga Snapdragon 888 ya, menggunakan warna merah. Bisa kita lihat di bagian sini ya. Warna biru ini MediaTek Dimensity 1100 itu mengalahkan Snapdragon di bagian kinerja. Jauh sekali ini skornya ini. Bisa kita lihat untuk poinnya, MediaTek itu memiliki poin 93 dan Qualcomm Snapdragon 888. Ya, itu menggunakan memiliki poin 84. Memang dari fitur menang ya. Bisa kita lihat ini menang untuk dari fitur, kinerja juga menang. Untuk info umum sedikit ya masih berbanding sedikit lah, tapi untuk memorinya cukup kalah ya. Tapi yang pasti kinerjanya dia menang. Lalu kita lihat mengapa ini lebih baik Dimensity 1100 daripada Snapdragon 88. Yang pertama ya, CPU speednya lebih cepat. Untuk kecepatannya, kecepatan RAM ya ini lebih tinggi menggunakan HMP. Ini bisa kita lihat, ini nanti aja kalau kalian mau searching lebih detailnya bisa kalian baca sendiri. Ada AIS dengan juga FX. Jika dibandingkan dengan Snapdragon 88, menangnya di mana? Yaitu semikonduktor lebih kecil, tapi nggak pengaruh lah. Download lebih cepat, mengupload lebih cepat, memori DDR yang lebih tinggi. Ini mendownload mengupload tidak terlalu pengaruh jika kalian tidak banyak-banyak download atau ngupload ya. Yang pasti kinerjanya lebih menang ke Dimensity 1100, yang kita simpulkan bahwa HP ini dengan prosesor Dimensity 1100 mengalahkan Snapdragon 888. Yang Snapdragon 888 ini merupakan HP yang digunakan oleh ya HP-HP kelas flagship gaming seperti ROG, seperti itu ya. ROG aja yang versi 5 itu sepertinya Mangitsi menggunakan yang 888 bukan 8 Gen 1 ya. Artinya HP ini disimpulkan bahwa performanya mengalahkan ROG seperti itu. Kita lanjut ke spesifikasinya, yaitu untuk CPU-nya sendiri konfigurasinya seperti biasa octa-core 4x2,6 dan juga 4x2.0 dengan GPU-nya Mali G77 MC9. Untuk memorinya sendiri SD card-nya tidak ada, sayang sekali. Dengan internal variannya ya RAM-ROM 8128 dan juga 8256. Ini bervariasi ke bagian harganya ini ya. Dengan UFS 3 atau Universal Flash Storage ya, ini teknologi untuk kecepatan performa penyimpanannya, bisa kalian cek di Google, banyak lah istilahnya. Main kameranya dari HP ini ya triple kamera 64 megapiksel wide, 8 megapiksel ultra wide dan 2 megapiksel makro. Fiturnya yaitu LED flash HDR panorama, video capture-nya 4K 30 fps, 1080, 30 hingga 120 fps. Mengapa HP ini menggunakan triple kamera ya dengan megapiksel yang tidak terlalu tinggi lah istilahnya. Padahal HP ini menggunakan Dimensity 1100 yang ya mengalahkan HP gaming seperti itu. Ya karena HP ini memang ya dari harganya bisa kita lihat, kita bisa mendapatkan performa yang sangat tinggi ya, kita gak bisa dapat fitur yang banyak-banyak ya seperti itu. Tapi untuk triple kamera 648 hingga 2 itu sudah cukup bagus jika kalian bukan content creator atau orang yang benar-benar menggunakan kamera dalam kehidupan kalian. Jadi ini nggak terlalu pengaruh jika kalian benar-benar tipe gamer ya seperti itu. Untuk selfie kameranya sendiri 16 megapiksel wide, video outputnya yaitu 1080 30 fps hingga 720 120 960 fps. Sangat bagus sekali ya untuk selfie kameranya, meskipun memang kameranya minim fitur lah seperti itu. Untuk soundnya sendiri loudspeaker pasti ada ya, namun tidak ada 3,5 mm jacknya, sayang sekali. Untuk komunikasinya wifi pasti ada, bluetoothnya sudah 5.2, GPS pasti ada ya, NFC tergantung market region, tapi untuk di Indonesia sendiri ada. Untuk infrared port ada, radio tidak ada, USB Type-C 2.0. Fitur tambahnya lah itu untuk sensor-sensor yaitu fingerprint, side mount di bagian kanan atau kiri, accelerometer, jarak, kompas, color spectrum, virtual proximity sensing. Cukup standar ya, tapi untuk yang virtual proximity sensing biasanya HP Samsung yang punya, tapi ini sudah punya. Untuk baterainya sendiri sudah menggunakan lithium polymer 5000 mAh non removable dengan fast charging 67 watt 42 per menit, itu sudah 100% dengan USB power delivery 3.0. Bisa dilihat ini harganya 4.230.000 di Indonesia, tapi itu yang versi 8128. Untuk yang versi 8256 itu 4.700 4.800-an lah. Jadi kita bisa bandingkan varian untuk harganya ini 4 juta hingga 5 juta. Baiklah, kita ke summary dari HP ini ya. Xiaomi Poco X3 GT ini merupakan HP yang sangat tinggi lah performanya seperti itu, karena kita bisa lihat tadi Dimensity 1100 itu mengalahkan performa daripada
Snapdragon 888, yang kita bisa simpulkan bahwa HP ini merupakan flagship killer ya. Dengan harga yang segitu ini merupakan flagship killer. Jadi buat kalian yang mencari atau ya sekedar preferensi untuk beli HP selanjutnya yang menggunakan atau memiliki teknologi flagship killer, HP ini merupakan bisa diincar oleh kalian tadi ya. Dengan layar yang cukup bagus juga 120 fps ya, 120 Hz, namun dengan tipe layarnya IPS LCD. Lalu kameranya juga ya nggak terlalu bagus lah kameranya, maksudnya bukan bagus ini kualitasnya tinggi enggak. Maksudnya megapikselnya lalu fitur-fiturnya juga minim ya. Ya mau gimana lagi, itu salah satu ciri dari HP flagship killer ya. Tinggi performa, minim fitur seperti itu. Lalu kita bisa dapatkan varian memori yang 8128 dan juga 8256, baterai yang cukup besar juga, prosesor yang cukup cepat, chipset yang cukup cepat ya, termasuk prosesornya juga dengan GPU yang juga terintegrasi dengan chipsnya tadi. Jadi kita bisa dapatkan flagship killer, performa sangat tinggi mengalahkan Snapdragon 888 yang biasanya dipakai HP flagship atau HP gaming. Ya itu seperti itu, performanya cukup tinggi ya dari performanya, tapi untuk fiturnya sangat minim sekali ya. Gimana lagi, flagship killer itu, ciri-ciri yang flagship killer. Oke, sekian video review saya pakai Poco X3 GT dari Just Luckman. Bila ada salah kata mohon maaf. Jangan lupa kalian untuk like, share, dan subscribe ke channel ini. Tombol subscribe ada di pojok kanan bawah. Nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Dan jangan kalian malu untuk sharing, bertanya di kolom komentar atau kritik saran ya. Saya akan menjawabnya secepat dan sebisa mungkin ya untuk pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Karena setiap dukungan sangat membantu lah ke channel ini ya. Oke? Saya Lukman, host kalian, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.